Ya, pertama-tama kalau kita lihat tentang pacaran, ini kan adalah sebuah aktivitas. Maka di dalam Islam, senantiasa setiap aktivitas dalam hidup manusia itu ada hukumnya, ada pandangannya Islam terhadapnya. Nah, bagaimana pendapat Islam terhadap aktivitas-aktivitas pacaran? Maka kita lihat dulu, ngapain sih sebenarnya orang ketika pacaran gitu kan ya. Ada orang bilang, wah saya pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Berarti dia bohong. Lah kenapa? Kalau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran kan gitu. Berarti pacaran pasti ada sesuatunya. Oh ngapain kamu? Saya cuma pegangan tangan doang kok. Oh, nggak mungkin. Nah kenapa? Kalau andaikan dia pacaran mungkin baru sekitar ya seminggu, 2 minggu. Kalau misalnya masih pegangan tangan doang, ya pasti wajar. Tapi kalau sudah pacaran 3 tahun masa pegangan tangan doang, itu berarti ya dia bukan laki-laki sejati kan gitu kan ya. Nah maka pasti ada aktivitas-aktivitas yang berbahaya di dalam pacaran itu. Pun pegangan tangan saja antara bukan mahram itu sudah menjadi suatu masalah. Pun interaksi saja ketika Allah tidak memperbolehkan itu juga sebuah masalah. Maka dari situlah kemudian di dalam Islam pacaran itu tidak dikenal, karena interaksi laki-laki dan wanita yang saling mencintai di dalam Islam cuma dikenal satu, yaitu adalah menikah. Nah maka tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada yang namanya berkasih sayang padahal bukan mahram gitu kan ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpesan kepada kita, jangan kalian berkholwat dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Jadi la yakhuluna ahadukum bi imra'atin, tidaklah seseorang itu berkhulwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya illa inna syaitana thalathiha, kecuali syaitan itu akan bersama dia menjadi yang ketiga. Nah, jadi begitu. Sebenarnya di dalam Islam sendiri itu mengajarkan pacaran itu ada nggak sih? Nah tadi di dalam Islam tuh ketika seseorang laki-laki menyukai seorang wanita atau wanita menyukai seorang laki-laki, dalam sejarahnya dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma ada satu pelampiasan, yaitu adalah menikah. Gitu kan ya, ketika mereka misalnya saling suka ya sudah menikah. Nah itulah yang diajarkan di dalam Islam. Jadi tidak ada aktivitas semacam pacaran, jalan-jalan berdua, pergi nonton berdua, makan berdua gitu kan ya. Lalu kemudian apalagi nyontek berdua gitu kan ya. Itu nggak ada di dalam Islam. Apalagi baper-baperan itu nggak ada di dalam Islam. Jadi hidup di dalam Islam itu sangat realistis dan produktif. Serta menjauhkan diri daripada maksiat demi maksiat. Dan semua orang tahu laki-laki itu punya nafsu, dan ketika dia punya nafsu, ketika bersama dengan seorang wanita, dia pasti akan kemudian menginginkan untuk melampiaskan nafsu tersebut. Nah, pacaran memberikan jalan buruk untuk di situ. Karena itulah Islam melarang proses seperti ini. Perbedaan pacaran sama ta'aruf itu seperti apa? Oh jauh, jadi gini ceritanya. Kalau di dalam Islam itu tidak mengenal pacaran, bukan berarti lantas kita harus menikahi orang seperti kucing di dalam karung, seolah-olah kita tidak tahu apapun tentang dia. Suatu waktu ada seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah saya ingin menikahi seseorang. Rasul bertanya pada sahabat itu, kamu sudah melihatnya belum? Oh belum. Lihat dulu kata Rasulullah. Nanti kamu akan mendapatkan dari situ, gitu kan ya. Mendapatkan apa? Oh banyak. Yang kita sukai, yang kita tidak sukai, yang kita cari apa. Nah disitulah kemudian ada yang namanya proses ta'aruf atau mengenal. Dalam proses perkenalan ini sangat jauh berbeda dengan proses yang namanya pacaran. Apa perbedaannya? Yang pertama, yang namanya ta'aruf itu memerlukan ada jangka waktu, yaitu adalah yang disepakati. Jadi sampai kapan kita melakukan proses ta'aruf ini? Sampai minggu depankah? Sampai pekan depankah? Bulan depankah? Ataukah sampai kapan? Yang waktu yang ideal sampai kapan? Walau misal nggak ada waktu yang ideal. Kadang-kadang orang memerlukan 2-3 bulan, kadang-kadang orang memerlukan lebih daripada itu. Tapi yang jelas lebih cepat, lebih bagus. Ya 3-4 bulan atau 6 bulan saya rasa mencukupi ya untuk mengenal satu sama lain. Lah tapi kalau ta'arufnya 3 tahun, lah itu mengenali atau nyicil gitu ya. Nyicil motor 3 tahun, nyicil rumah 15 tahun, itu bukan ta'aruf, itu namanya modus. Itu yang pertama. Jadi ada batas waktunya. Yang kedua, ta'aruf tidak memperbolehkan seseorang untuk berkholwat. Apa itu berkholwat? Berdua-duaan, bukan mahram, yang tidak ada kemudian mahramnya di situ. Berarti ketika seseorang berta'aruf dengan seseorang yang lain, maka dia harus ditemani dengan mahramnya. Seorang anak perempuan ditemani oleh ayahnya, seorang anak perempuan ditemani oleh kakak laki-lakinya misalnya, untuk kemudian bertanya jawab di situ yang diperlukan untuk masa depan. Misalnya contoh, yang paling diperlukan untuk pernikahan kan misalnya visi. Nah ditanyakan visi hidupmu seperti apa, agamamu seperti apa, bagaimana kamu memandang tentang Islam, bagaimana kamu memandang tentang kehidupan, bagaimana menurutmu yang paling penting dalam kehidupan ini. Kalau kita punya anak nanti, anaknya mau seperti apa? Yang ditanya semua visi-visinya di situ. Nah kalau nanti sudah didapat visi misinya di sana, maka insya Allah bisa kemudian kita untuk melanjutkan pernikahan atau malah meninggalkan pernikahan itu untuk mencari calon yang lebih cocok. Nah itu adalah ta'aruf. Jadi ada dua, satu waktu, yang kedua adalah kholwat tadi tidak ada di dalam ta'aruf. Ada contoh kasus juga yang menyebutkan bahwa dia ingin
mengatakan pacaran, tapi dia ingin mengatakan pacaran secara Islami. Nah, pendapat Ustaz sendiri itu seperti apa? Mengatakan pacaran secara Islami itu sama seperti mengatakan ada judi yang Islami. Ya, judi kok Islami, Islami kok judi kan gitu kan ya. Apakah misalnya ketika seseorang berjudi lantas kemudian dia katakan, oke, baik bapak-bapak, sebelum kita mulai perjudian ini, marilah kita rapatkan softnya gitu kan ya. Ayo keluarkan infaknya, kita berdoa dengan nama Allah gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi barokah di sisi Allah. Lantas apakah menjadi legal? Tidak bisa. Bagaimanapun juga aktivitas haram tidak bisa kemudian menjadi sesuatu yang halal ketika dicampurkan dengan kebaikan. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak bisa mencampurkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, tidak bisa. Maka suatu pacaran aktivitasnya tidak bisa serta-merta menjadi halal ketika baik dek, kita nggak usah pacaran dengan gaya konvensional, kita pacaran sekarang dengan gaya syariah. Bagaimana? Pacarannya di ini ya, pelataran masjid atau di bawah beduk gitu. Nggak akan menghasilkan sebuah pacaran yang Islami. Atau kemudian pacarannya malam Jumat bukan malam Minggu, ya nggak bisa juga. Atau dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah gitu kan ya, diawali dengan umul kitab al-fatihah, itu juga nggak bisa. Rayuan-rayuannya dibuat rayuan-rayuan Islami, yang nggak bisa juga. Pacaran ya pacaran, Islam ya Islam. Berarti kalau Islam tidak mengenal yang ada yang namanya pacaran. Berarti kalau ada orang yang berbicara pacaran Islami itu modus, yang layak kemudian untuk ditolak. Ya, dari ta'aruf sendiri, sebenarnya Islam kan sudah mengajarkan proses ta'aruf. Ya. Nah, proses ta'aruf sendiri kan yang ada jangka waktunya tapi tidak ditentukan itu. Ya. Ada juga berbicara tentang maharnya itu. Nah, mahar yang ingin di itu kan. Terus ada contoh kasus juga dia ingin bertaruh tapi nggak ada yang mau. Itu dikasih batasan sampai 250 juta, contohnya di Sulawesi. Panai. Seperti apa mendapat Ustaz? Iya, pertama-tama kalau ta'aruf ini kan sebenarnya adalah bagian daripada proses perkenalan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbolehkan seseorang melihat daripada 4 hal. Pertama dari nasabnya, yang kedua dari parasnya, yang ketiga dari segi keuangannya gitu kan ya, atau kasabnya, usahanya. Yang keempat adalah dari agamanya. Jadi dari fisik bisa dilihat, dari keuangan bisa dilihat, dari segi keturunan bisa dilihat, dan agamanya. Dan kata Rasulullah, carilah karena agamanya. Nah, disitulah kemudian fungsi ta'aruf, negosiasi. Kita melihat masa depannya seperti apa. Nah, kalau masa depannya sudah kita tentukan, baru nanti proses-proses yang bersifat teknis, seperti misalnya mahar misalnya. Lah kalau ada misalnya seseorang yang meminta mahar yang tidak bisa dipenuhi, lantas untuk apa menikah dengan orang seperti itu? Nah, kenapa? Karena pasti akan merepotkan. Loh, tapi gimana nanti kalau ada tempat-tempat yang ada adat istiadatnya mengharuskan adanya mahar yang banyak? Disitulah proses lobby dilakukan kepada orang tua. Nah, disampaikan bahwa jadi gini ceritanya. Pertama-tama harus difahami, orang yang menikah itu bukan berarti kemudian yang tidak mempersiapkan. Jadi orang itu bukan dikhitbah dulu baru bukan dikhitbah dulu baru bersiap-siap, tapi dia bersiap-siap dulu baru dikhitbah. Ini penting. Kenapa? Karena kalau ada orang yang dia dikhitbah dulu baru bersiap-siap, itu biasanya lama. Dan biasanya akan banyak masalah di situ. Harusnya orang tuh bersiap-siap dulu. Contoh misalnya gini, seorang anak perempuan, saya sering katakan dalam beberapa kajian-kajian saya, minimal kalau dia serius mau menikah, dia bilang dulu sama orang tuanya, ibu, bapak, andaikan besok saya menikah, menurut bapak ibu gimana? Nah, kalau bapak ibunya jawab, kamu gila ya? Nah, berarti bukan bapak ibunya belum percaya sama dia. Berarti dia belum siap. Tapi kalau bapak ibunya nanya, oh emang kamu sudah punya calon, Dik? Oh, alhamdulillah saya sudah punya, Pak. Loh, calonmu siapa? Oh, calon saya memang tidak begitu kaya, tapi dia tanggung jawab insya Allah, agamanya bagus insya Allah. Kalau bapak setuju, saya bawa ke rumah besok. Nah, itu bisa jadi ada negosiasi di situ. Maka bapaknya selaku walinya itulah yang nanti akan memberikan fit and proper test agar kemudian mau menikah dengan anaknya itu tadi. Nah, termasuk omongan mahar di situ. Kan orang tua kan nanti bisa di lobby, misalnya contoh, mohon maaf bapak ibu, untuk apa menentukan mahar yang begitu besar sampai 250 juta misalnya? Oh, karena saya merasa itu adalah gengsi yang bapak cari di dalam hidup ini. Apakah anak bapak yang kemudian dapat kebaikan atau hanya gengsi yang cuma sehari 2 hari saja? Oh, kebaikan anak saya. Kalau gitu Pak, boleh nggak saya kemudian menyampaikan mahar saya cuma saya bisa 5 juta gitu kan ya? Tapi insya Allah yang saya sampaikan adalah ini beserta jiwa dan raga saya untuk menggantikan posisi bapak untuk mengurus anak ini. Nah, maka itu bisa negosiasikan di sana. Artinya tidak terpaku pada mahar. Saya menikahi seorang wanita, maharnya cuma
Dirupiahkan sekitar ya 3,5 juta, alhamdulillah. Nah, walimahnya 5 juta gitu kan ya. Itu pun nggak pernah minta. Kenapa? Karena kalau orang Jawa kan alhamdulillah ya. Ibu kira-kira ini walimahnya berapa? Oh nggak usah, biar saya saja misalnya gitu kan. Ini alhamdulillah. Nah tapi ya kalau misalnya menemukan hal-hal yang seperti tadi ya saya rasa perlu dinegosiasikan. Tapi walaupun ketika sudah dinegosiasikan tidak menemui jalan, ya silakan naik pohon kelapa, cari banyak cewek yang lain. Oh saya nggak mau, saya maunya cewek itu saja. Berarti Anda niatnya bukan karena Allah. Karena kalau Anda niatnya karena Allah, Anda cari sesuatu yang bisa memenuhi jalan Anda pada Allah. Sebenarnya faktor seperti apa sih yang mempengaruhi dan meracuni pikiran umat muslim bahwa pacaran itu sah dilakukan, sedangkan di Islam sendiri tidak boleh dilakukan? Orang-orang Barat senantiasa menjejali kepala kita dengan referensi-referensi kebahagiaan semu yang mereka tanamkan lewat film-film yang senantiasa ditonton oleh anak-anak muda. Makanya kan itu disederhanakan dengan food, fun, and fashion. Nah ada food, ada fun, ada fashion. Dan pacaran termasuk dalam fun. Bagaimana kemudian orang-orang ketika melihat misalnya contoh film ganteng-ganteng sering gila misalnya, dan ya, yang kemudian cowok dan cewek, cowoknya ganteng, sisirannya bagus, naik motor bagus, tiba-tiba kemudian ketemu dengan cewek, lalu kemudian berpelukan. Film-film barat juga seperti itu, Hollywood, Twilight dan sebagainya gitu kan ya. Wah, pokoknya yang namanya bahagia itu ketika laki-laki yang ganteng bisa ketemu dengan perempuan idamannya, lalu kemudian bisa memadu cinta ketika masih muda dan melampiaskan segala-galanya. Nggak ada yang kemudian seperti itu. Karena kenapa? Coba kita lihat teman-teman sekalian. Berbicara tentang pacaran itu tidak akan lengkap kalau Anda tidak berbicara tentang fakta. Nih coba lihat, apakah betul ada korelasi antara kebahagiaan dengan pacaran? Coba lihat baik-baik. Nih, negara yang paling banyak perceraian di dunia itu ada 3, Rusia, Belarusia, Ukraina. Itu ada suatu sumber yang mengatakan seperti itu. Amerika yang kemudian menjadi sumber daripada gambaran kebahagiaan tadi yang diekspor lewat film-film mereka itu ternyata perceraian mereka itu di atas 50%, lebih bahkan. Mungkin sekarang sudah 60% atau sekian. Artinya apa? Di antara 2 orang yang menikah itu satu kemudian mereka gagal menikah. Broken gitu kan ya rumah tangganya. Kenapa bisa begitu? Ternyata lamanya mereka pacaran tidak berpengaruh terhadap kemudian kelanggengan pernikahan. Nah artinya kalau gitu apakah orang tidak pacaran lantas langgeng? Enggak juga. Ada orang yang nggak pacaran juga nggak langgeng juga. Artinya langgeng dan tidak langgeng tidak ada korelasinya dengan pacaran. Karena ternyata orang-orang yang sudah pacaran pun banyak yang bercerai, orang-orang yang nggak pacaran pun juga ada yang banyak bercerai. Kalau gitu apa yang menyebabkan kemudian orang-orang bisa langgeng di dalam rumah tangga mereka? Ini yang diselesaikan oleh Islam. Islam tidak mengharuskan ada seseorang yang bertemu dengan waktu sedemikian lama, beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas yang sudah sampai aktivitas rumah tangga, gitu kan ya. Mulai dari panggilannya mami, papi, sekarang beb, ai, gitu kan ya, karena dia bebek dan ayam, gitu kan ya. Kemudian manggilnya apalagi misalnya mami, papi, kalau sudah misalnya SD manggilnya papi, mami. Kalau sudah SMP panggilannya sudah sudah kakek dan nenek. Mungkin kalau sudah kuliah almarhum dan almarhumah kan gitu kan ya. Nah ini mulai dari panggilan sampai aktivitas, masya Allah. Pemberian bunga, gandengan tangan, ciuman di depan umum, rangkulan, belum nanti di kamar dan sebagainya. Kan kalau di kamar kan nggak mungkin kerokan berdua, atau mungkin main catur kan nggak mungkin. Lah pasti ada aktivitas-aktivitas yang berbahaya di situ. Ini yang kemudian kita sampaikan. Itu semuanya. Nah, tapi ternyata kelanggengan itu dipengaruhi oleh visi hidup. Karena seseorang tuh ketika punya visi hidup dia pasti akan langgeng. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia punya visi yang sama. Kita mau kemana sih? Kita mau ke Jogja. Benar mau ke Jogja? Iya. Kenapa kamu mau ke Jogja? Karena gini loh. Ini loh Jogja begini. Kenapa gini? Ini begini. Kenapa kamu nggak ke Bandung? Karena di Jogja ada yang kita tidak bisa temukan yang ada di Bandung. Kenapa nggak ke Papua? Karena di Jogja ada sesuatu yang nggak kita temukan di Papua. Benar mau ke Jogja? Benar. Alasannya kuat. Insya Allah. Kalau benar visinya sampai di Jogja baru nanti kita akan berpisah. Tapi kalau misalnya visinya nggak jelas itu, kamu mau kemana? Mana aja deh, yang penting aku bahagia kalau sama kamu. Itu sudah pasti nanti ada masalah. Lah kenapa? Karena itu visinya nggak jelas. Nah di dalam Islam visinya jelas. Untuk apa kita menikah? Ini adalah bagian daripada ibadah. Kita melengkapi agama. Karena saya tahu ketika saya tidak menikah, saya tidak akan sakinah. Maka Allah katakan, di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pertama kali kenapa orang menikah? Litaskunu, sakinah. Sakinah itu asal katanya seperti kata di dalam pelajaran tajwid sukun. Sukun itu apa? Berhenti, stabil. Bahasa Jawanya mapan. Artinya apa? Kalau orang mau nyari seorang laki-laki yang mapan, nggak mungkin ada pada jomblo. Pasti sudah ada pada laki-laki yang menikah. Nah, kalau jomblo itu pasti nggak mapan, nggak stabil, begini goyang-goyang terus. Nah, pas sakinah, baru berhenti dia. Nah, ini sakinah. Nah, itulah kemudian di dalam Islam. Nah, ada visi yang bersama kita raih. Kenapa kamu menikahi saya? Karena saya mencintai Allah.
karena saya berada dalam agama Allah. Saya pengen berada dalam din ini, dan kamu adalah penenang saya dalam din ini, yang menyokong saya dalam din ini, membantu saya untuk memperjuangkan Islam. Andai kan ada sesuatu kemudian yang salah, tolong ingatkan saya. Andai kan ada yang benar, tolong dukung saya. Dan tolong sampaikan sama keturunan-keturunan saya. Sampaikan pada mereka bagaimana bapaknya berjuang. Dan tolong buat mereka agar berjuang bersama bapaknya. Ini dakwah ini. Nah, maka selama ada visi itu, mereka tidak akan pernah kemudian mempunyai masalah besar di dalam hidup dia. Ini yang menyebabkan kelanggengan di dalam pernikahan. Artinya kalau orang sudah muda, masih muda, dia memahami konsep ini, hidupnya langgeng. Tapi walaupun dia sudah dewasa, sudah tua, dia tidak paham konsep ini, nikah cerai. Mau berapa hari? Nikah karena wajah. Setelah nikah 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Gitu kan ya? Nikah karena apa? Nikah karena harta. 3 bulan kemudian sudah balik nama, ceraikan. Racun mati kalau perlu, gitu kan ya. Nah, ini benar menjadi masalah besar. Nah, jadi artinya ini yang kemudian harus dihilangkan. Kenapa orang kemudian merasa saya harus pacaran? Karena mereka merasa bahagia di situ. Enggak ada. Di dalam Islam itu bahagia adalah taat. Makanya Allah kata di dalam Al-Quran, Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, artinya bagi orang-orang yang taat Allah berikan bahagia. Tapi bagi orang-orang yang maksiat Allah tidak bakal berikan mereka bahagia. Yang ada pasti kosong rasanya, bingung, ini saya mau apa lagi. Lihat orang-orang pacaran, nggak mungkin nggak pernah marahan, pasti marahan. Dan marahan orang pacaran itu nyakitkan. Dan ketika Anda sudah selesai pacaran, minimal Anda akan dibilang sebagai apa? Mantan. Nah, kalau nggak mantan, bekas, gitu kan ya. Masya Allah, siapa dia? Itu bekas gue. Gitu kan ya. Itu yang kemudian menjadi apa namanya? Menjadi gelar Anda. Tapi tidak dengan ta'aruf. Orang nggak pernah dipegang, nggak pernah dirayu dengan berlebihan, gitu kan ya. Nggak pernah kemudian diapa-apakan. Kalau kemudian nggak jadi, ya terhormat. Gitu. Sebenarnya anak-anak muda sendiri sudah berhak belum sih untuk mengatakan saya pengen melamar dia, saya pengen menikahi dia. Dan sementara syarat sah untuk menikah sendiri itu seperti apa sih? Ya, syarat sah untuk menikah jelas adanya wali gitu kan ya, adanya akad, lalu kemudian adanya mempelai gitu kan ya, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki gitu kan ya. Kalau laki-laki dan laki-laki bukan menikah, itu berantem namanya, jelas ya. Jadi itu sudah jelas lah, rukunnya sudah jelas, syaratnya sudah jelas gitu kan ya. Nah, lalu kemudian kapan seseorang itu dikatakan siap untuk menikah? Gampang saja sebenarnya. Kalau dikatakan siap, mungkin nggak akan ada yang siap. Tapi ketika ditanyakan pada saya, misalnya contohnya, kenapa saya menikah? Saya mikir begini, kalau saya nggak nikah, saya pasti bermaksiat. Nah, maka kalau saya sudah berpikir begitu, berarti antum sudah wajib untuk menikah. Karena kalau antum tidak menikah, antum akan bermaksiat. Lah kenapa? Dan maksiat itu harus dijauhi, maka nikahlah. Ketika ngisi gitu kan yang nggak tenang lah, kenapa? Belum sakinah tadi, belum mapan, belum stabil. Nah, maka nikahlah. Kalau misalnya sudah merasa oke, ini saya tahu, saya sudah belajar agama, saya sudah tahu kemudian tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang laki-laki, saya sudah tahu kemudian visi saya seperti apa. Nah, sekarang saya perlu apa? Melengkapi setengah agama saya, nikah. Insya Allah Allah akan menyiapkan semuanya. Allah akan memberikan kemudian ketetapan hati di situ, insya Allah. Tapi kalau misalnya masih SD, lalu ada seseorang yang ketika baca buku udah putusin aja, dia bilang gini, saat saya sudah baca buku udah putusin aja, oh bagus, dan saya putusin pacar saya, bagus, dan sekarang saya masuk rohis, bagus. Tapi saat di rohis ada satu yang cantik banget, Ustaz, masya Allah, Ustaz. Loh, maksudmu gimana? Ya Ustaz, dan saya sekarang menghitbah dia. Hah? Kalian menghitbah? Lalu kemudian saya tanya, rencana nikahnya kapan? Ya insya Allah setelah 8 tahun lagi setelah lulus kuliah. Itu modus, saya bilang gitu kan ya. Antum ngetek namanya, dan itu perbuatan yang sangat tidak jantan. Nah, kenapa? Karena antum menghalangi rezeki orang lain gitu kan ya, yang sudah siap, yang memang sudah siap menikah dan sudah siap untuk melamar dia. Tidak boleh gitu kan ya. Kalau memang kamu sudah siap nikah baru lamar. Nah, kalau tanda-tanda siap nikah apa? Kamu datang ke tempat bapaknya, yakinin bapaknya, dan kalau bapaknya sudah yakin dan bapaknya bilang, "Oke, besok kamu menikah." Kamu sudah siap. Nah, tapi kalau belum, jangan coba-coba. Karena laki-laki itu tidak boleh mencoba-coba sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Oke, terakhir Ustaz. Ya. Saya minta pandangan sebagai orang tua. Orang tua ya, luar biasa. Memandang anak-anak zaman sekarang ini seperti apa sih pergaulannya, dan saya juga minta tips and tricks bagaimana menghindari pergaulannya. Nah, luar biasa. Saya harus bijak kali itu ya. Jadi gini, teman sekalian, saya selalu bicara pada orang. Ada alasan kenapa Allah mengambil bapak sebagai wali, gitu kan ya. Dan ini, kita tunggu dulu ya, biar nanti. Ya, jadi saya ulangi tadi ya. Jadi ada alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memilih ayah menjadi wali daripada anak perempuan. Karena kenapa saya selalu menceritakan pada semua orang. Contoh ya, ini mungkin hanya bisa difahami oleh seorang ayah yang punya anak ya, insya Allah ya. Saya punya anak perempuan yang pertama namanya Alila. Alila ini sekarang masih umur 9 tahun. Dia lahir pada tahun 2008. Tapi ketika dia lahir pada 2008, itu 2012 itu saya buat satu puisi judulnya Alila Sofia Asyarifah, nama anak saya 2032.
Itu yang saya pikirin. Mungkin ketika saat itu dia sudah minta nikah sama saya, itu saya nulis sampai nangis. Kan ya? Kenapa? Saya membayangin ketika nanti suatu waktu, ketika saya harus menikahkan dia, saya harus kemudian menjabat seorang laki-laki yang mungkin saya juga baru kenal, karena dia juga baru kenal, dan saya harus menyerahkan anak saya sudah saya bina selama belasan tahun atau puluhan tahun kepada seseorang yang saya baru kenal. Yang mungkin berkelebat di dalam kepala saya waktu itu saya pikirin adalah semenjak dia lahir gitu kan ya, kemudian saya azanin gitu kan ya, di telinga dia untuk mengenalkan kalimat Allah langsung dari lisan saya sebagai bapaknya, dan saya pengen itu seolah-olah semua yang saya bisa ingat di dalam ayat-ayat Quran yang saya hafal itu semua saya bacakan pada dia. Begitupun ketika dia sudah gede, begitu sayang saya pada dia, saya melindungi dia dari segala macam bahaya, segala macam kesulitan gitu kan ya. Saya berikan makanan yang terbaik, saya kerjakan yang terbaik dalam hidup saya untuk mempersembahkan apapun yang saya bisa terbaik untuk dia, buku-buku terbaik, Quran terbaik, hafalan terbaik, segala macam lah. Ketika dia masuk SD, dia masuk TK, saya masih ingat banget, saya bilang sama dia, Alila jangan pernah main sama cowok ya. Nah, kenapa? Karena Abi nggak suka. Karena dia pernah foto sama cowok, terus kemudian saya marahin habis-habisan. Nah, kenapa saya bilang hati-hati, cowok tuh banyak modusnya, padahal dia masih TK gitu kan ya. Nah, saya marahin habis-habisan, dan kenapa? Karena saya membiasakan bahwa ini duniamu berbeda dengan laki-laki. Saya bilang kalau ada laki-laki yang ganggu kamu nanti kasih tahu Abi siapa namanya. Kalau seandainya kamu sudah lapor gurumu 3 kali dan gurumu nggak mau ngereken, itu kasih tahu Abi siapa namanya, nanti Abi bakar rumahnya gitu kan ya. Sampai seperti itu nyala. Kenapa? Karena perlindungan seorang ayah pada anak perempuan itu lebih besar daripada anak laki-lakinya. Itu sudah semua orang sudah tahu. Lah kenapa? Karena itu naluri perlindungan seorang laki-laki pada anak perempuannya itu besar sekali. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika seorang laki-laki, bapak itu kemudian memegang tangan seorang laki-laki yang lain dan menyerahkan anaknya, dalam pikirannya itu apa? Berkelebat seluruh kemudian apa yang pernah dia lakukan untuk anaknya, dan pertanyaan dalam kepalanya adalah, apakah anak laki-laki di depan saya ini yang saya serahkan anak ini kepada dia bisa melakukan minimal sebaik yang saya lakukan? Itu dalam pikirannya. Nah, kenapa? Antum bisa bayangkan, belasan tahun dia jaga anak ini dengan hal yang paling baik, dengan kemudian perkataan-perkataan paling baik, nafkah yang paling baik, yang paling halal, yang dia kemudian pentingkan anak ini lebih daripada dirinya sendiri. Dia punya harapan besar pada anak ini, lalu lantas harus dia serahkan pada seseorang yang dalam pikiran dia, anak ini mampu nggak berbuat sebaik saya minimal, atau lebih baik daripada saya, alhamdulillah. Jangan-jangan lebih jelek daripada saya. Mampu nggak anak ini memberi makan seperti saya kasih makan dia? Sabar pada anak ini seperti saya sabar pada dia untuk mendidiknya. Kemudian memberikan kebaikan pada ini, menuntunnya ke surganya Allah, menghalangi daripada nerakanya Allah. Anak ini mampu atau tidak? Atau jangan-jangan nanti dia sia-siakan anak ini kemudian setelah diberikan. Itu dalam pikiran seorang ayah. Nah, artinya apa? Saya sudah bilang dari awal tadi. Makanya bapak itu dijadikan sebagai yang memberikan fit and proper test. Ini mampu nggak ini orang ini menggantikan posisi saya gitu loh maksudnya. Lah, kalau seandainya kemudian seorang bapak sudah melakukan seperti itu, maka itulah seharusnya memang dia jadi wali. Maka saya bilang kalau ada seorang laki-laki, dia suka sama seorang wanita, lantas dia cuma mendatangi wanita tadi, lalu kemudian melakukan apapun pada wanita ini tanpa izin bapaknya, laki-laki semacam ini banci. Lah kenapa? Karena yang punya bapaknya gitu loh maksudnya. Yang punya tuh bapaknya, yang ngurus dari awal tuh bapaknya. Ayo datang bapaknya kalau berani. Datang pada bapaknya, yakinin bapaknya, kenapa anak ini bisa kemudian dapat pada Anda. Yakinin pada dia bahwa bapaknya apa sih kemudian yang menjadi visi bapaknya. Saya sekarang bisa menggantikan. Sebagaimana ketika saya ngambil istri saya dari bapaknya, saya bilang, Pak, bapak sudah cukup baik untuk kemudian mendidik anak ini. Sekarang beri saya kesempatan untuk menggantikan posisi bapak untuk mengurus anak ini, insya Allah sebaik yang bapak lakukan. Kalau saya bisa lakukan lebih baik, insya Allah saya lebih baik lakukan. Nah, ini seorang anak harusnya. Nah, ini kemudian hubungan realistis yang dibangun di dalam Islam. Yang harus menjadi sebuah pemikiran setiap laki-laki yang jantan tadi. Kalau Anda memang jantan kan gitu. Baik, tips and tricks dalam pergaulan zaman sekarang ada 3 yang selalu saya sampaikan. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah kenapa kita melakukan sesuatu itu adalah akidah. Why? Yang kedua adalah ketika akidah kita sudah benar, kita tidak bisa melepaskan daripada yang kedua, yang menjadi titik lemah semua orang yang sudah merasa akidahnya sudah baik, yaitu adalah jamaah. Maka jamaah ini harus juga baik. Kita tidak mungkin menggabungkan diri dalam jamaah. Kita tidak mungkin sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri pasti akan sulit untuk mempertahankan akidah. Maka bergabung dengan jamaah yang baik. Yang ketiga adalah aturan daripada institusi. Dalam hal ini negara. Jadi akidah, ukhuwah, syariah.
Jadi akidahnya harus kuat, ukhuwahnya harus benar, berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, syariah itu harus diterapkan. Kalau nggak susah. Bagaimana kita menjaganya secara berkelompok? Tapi ternyata negara ini memperbolehkan serbuan kemudian budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan Islam, yang membuat orang-orang pengen melakukan sesuatu itu. Kita ngomongin nggak boleh pacaran. Kita ngomong ini kemudian di dalam syariat Islam. Sementara film-filmmu itu terus diproduksi. Film-film yang nggak mutu terus diproduksi, tetap dipertontonkan pada anak-anak kita. Yang mereka akan kemudian seperti itu referensinya. Karena seseorang berbuat berdasarkan referensinya. Itu adalah tips dan trik dari saya untuk teman-teman yang masih muda. Yang berikutnya adalah tadi masih kemudian 3 ini, akidah itu bisa diperoleh ketika Anda serius mengkaji Islam. Jadi jangan pernah mengatakan pada seseorang saya mencintaimu karena Allah kalau Anda belum kenal Allah. Malu dong gitu kan ya. Anda kenal Allah saja tidak, kok bisa-bisanya bilang saya mencintaimu karena Allah. Artinya inni uhibbuka atau uhibbuki fillah. Itu artinya adalah Anda mengenal Allah lebih daripada segala-galanya. Baru Anda bisa berkata saya mencintai engkau karena Allah. Karena saya mencintai Allah, karena itulah saya mencintai engkau dan memilih engkau. Jadi Allah dulu, bukan yang lain. Gitu.